Oke, kita lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah difraksi. Difraksi pada saat SMA kalian sudah mengenalnya. Ini difraksi merupakan gejala merupakan gejala pembelokan atau penyebaran gelombang. Ini dalam hal ini kita bisa menggunakan gelombang cahaya atau sinar ketika melalui celah sempit atau tepi yang tajam suatu benda. Jadi ini kalau misalkan kalian biasanya difraksi ini banyak dipakai untuk teknologi optik ya. Salah satunya kamera seperti kayak misalkan berkaitan sama shutter-shutter pembukaan seperti itu ya. Ininya kan diatur ya di sini bukanya ininya. Nah, ini cahaya ini bisa diatur keluarnya atau diserapnya itu bergantung dari diameter lubang atau besarnya lubang. Sehingga menyebabkan sinar-sinarnya itu dapat membelok karena kan harus karena ketika ditembakkan oleh sinar dari sumber lampu itu kan datang banyak kan, kemudian panjang gelombangnya juga yang berkumpulnya banyak, terus kemudian diatur membentur suatu lubang untuk dia keluar sehingga dia membelok. Seperti itu kira-kira gambarannya ya difraksi ya. Difraksi terjadi, pola-pola difraksi terjadi bila lebar celahnya itu lebih kecil daripada panjang gelombang yang dilalui. Jadi dia akan membentuk pola difraksi ketika lubang ininya itu lubang pembentuk difraksinya itu lebih kecil daripada panjang gelombang lambda. Artinya kebayang ya, tipis tipis seperti itu. Biasanya kalau dalam celah pola difraksi itu biasanya kalau kalian lihat itu di lab eksperimen dasar tuh ada baret-baret kecil ya, baret-baret kecil yang nggak kelihatan kalau kalian lihat hanya sekedar pelangi. Padahal di sana itu sebenarnya hanya celah. Nah, dari celah-celah inilah membelokkan cahaya-cahaya yang dari polikromatik menjadi monokromatik. Nah, ini kita dari celah kecil ini kita perbesar. Ini celah difraksinya. Nah, kemudian pada kasusnya sama ya, sumber cahaya, di sini sumber cahaya. Misalkan kita punya lampu berada pada jarak yang sangat jauh, di sini juga ada layar, biasanya jauh ya, rasio meter atau berapa dibandingkan celah, perbandingan antara jarak celahnya dibandingkan sama L-nya itu, L jauh lebih besar ya. Nah, biasanya gambarnya seperti ini, sehingga aturan apa namanya? Sinus sudut yang dibentuknya itu serupa dengan tangan, karena ini dilihatnya seperti garis lurus saja. Seperti itu, hanya saja ketika celahnya, kalau kemarin interferensi ada 2 celah gitu ya. Kalau ini 1 celah, dia membentuk titik-titik baru, titik-titik maya ini. Kan karena yang datang sinarnya banyak, ya, panjang gelombangnya banyak, terus kemudian bertumpuk pada 1 celah sehingga yang lainnya menjadi menyebar. Ada yang ke sana, ya kan? Terus kemudian juga ada yang ke sana juga. Seperti itu. Ya, menyebar. Nah, kemudian kita mulai mencoba masuk ungkapan matematiknya, sehingga dengan kondisi A, nah ini bedanya dengan, jadi ketika celah tunggal seperti ini yang terjadi adalah interferensi minimum. Kalau interferensi minimum kalian ingat kemarin adalah, pecahan setengah ya, dari, orde-orde panjang gelombang. Kalau ini ya, difraksi celah tunggal, ini rumusnya A sin theta sama dengan M lambda ordenya ya. Ordenya berapa? 1, 2, 3 sama dengan interferensi maksimum. Nah, karena di sini apa namanya, celah tunggal
kita bisa melihat bahwa fringe gelap pertama atau pola-pola yang dibentuk dari difraksi itu bersesuaian dengan M plus minus 1 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk sudut yang sangat kecil berlaku sinus theta sama dengan Y per L karena sinus theta itu sebanding dengan tangen theta. Nah, theta kita ketahui perbandingan depan samping depannya itu adalah Y per L sehingga diperumuskannya seperti ini. Y jarak antara terang pusat dengan nilai difraksi minimum yang dimaksud pada orde yang keberapa. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita gunakan karena analisis garis atau dianggapnya gelombang cahaya ini sebagai berkas sinar saja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa analisis pakai medan. Nah, ini apa nih? Perhatikan bahwa fringe terang pusat berbanding terbalik dengan lebar. Iya, terang pusatnya nilainya Y-nya berbanding dengan A-nya. Oke, kemudian ini diagram fasor. Ini pengayaan untuk analisis medan listrik ya. Medan listrik dari gelombang elektromagnetik kan. Karena nanti dari medan ini kita akan mendapatkan intensitas cahaya ER, yaitu banyaknya cahaya yang membentuk pola-pola difraksi. Ini sudut datangnya ditambah dengan sudut penyimpangannya. Nah, ini sudut datang dengan sudut penyimpangannya. Kemudian beta ini di sini dijabarkan bahwa nilai-nilai dari R per 2 ini setengahnya ya intensitasnya ada. Terus kemudian ada jaraknya dari sumber dengan terhadap layar. Nah, di sini ada A yang kita ketahui tadi, variabel apa. Kemudian kita dapatkan sehingga medan atau amplitudo gelombang adalah 2R. Nah, di R ini isinya sama dengan 2N delta E per beta. Ini di sini belum dijabarkan ya. Kalian bisa coba mengeksplorasi sendiri. Tidak di sini kita analisis sementara dahulu. Kita lihat bahwa ER sebanding dengan sinus penyimpangannya ya. Sehingga didapatkan R tadi. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan amplitudo dari bentukan sinar difraksi EP. Ini adalah kumpulan dari delta E, selisih dari sinar-sinar yang datang atau membelok tadi, sebanding dengan sinus beta per 2 per beta 2. Nah, ini kurva seperti ini, kalau dalam istilah trigonometrinya sing ya. Disebut sebagai sing untuk membentuk pola intensitas. Karena kita mengetahui bahwa intensitas itu adalah amplitudo medan listrik ya. Amplitudo medan listrik. Nah, kalau misalkan kalian dulu melihat ada pola-pola gambar penulisan interferensi difraksi, ada pola-pola seperti ini. Nah, itu hasil dibentuknya oleh kurva sing itu, geometri sing. Iya. Baik, nah ini dia intensitas itu kita dapatkan dari sebanding dengan EP atau amplitudo medan magnetik dari pola difraksinya kuadrat. Nah, ini sebanding dengan sin beta per 2 beta per 2. Kita mengetahui bahwa medan
Gelombang elektromagnetik kan ini ya, osilator harmonik ya, bisa ditambah dengan sudut simpangan awalnya. Nah, ini kita dapatkan I sama dengan I maksimum dikali sudut-sudut penyimpangan ya. Sudut penyimpangannya ini isinya adalah pi per lambda kali A, lebar celah itu ya. Sehingga kita dapatkan pola-pola interferensinya orde yang ke berapa yang terang pusat hingga ke M yang kedua, ketiga, selanjutnya intensitasnya lama-kelamaan akan kecil. Selanjutnya difraksi celah ganda. Ini perumusannya bisa kalian melihatnya dalam materi-materi SMA itu sama, materi persiapan UTBK juga sama, hanya saja ingin ditekankan bahwa intensitas yang diperoleh dengan menggabungkan dua distribusi dari intensitasnya. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini ya. Kemudian di sini ada soal, silahkan kalian kerjakan dahulu, di stop dulu videonya, karena setelah ini akan ada video pembahasannya. Nah, di sini kan membentuk bahwa kesebandingan antara intensitas sama ini ya, sink itu ya. Sehingga membentuk pola puncak-puncak intensitas dari cahaya yang mengalami difraksi celah ganda atau interferensi Young ya. Ternyata interferensi Young itu sebelumnya terjadi fenomena difraksi dahulu, kemudian membentuk pola-pola interferensi. Di sini soalnya lebar celah D dengan jarak antar celah D dengan lebar celahnya adalah W, rasionya adalah 1:5. Nah, itu ya. Di sini D-nya, kemudian A-nya. Pada orde berapakah interferensi maksimum akan hilang? Berarti interferensi sudah tidak ada pola lagi. Terang gelap ya, terangnya jadi yang keberapa sehingga dia tidak membentuk pola terang. Nah, di sini jawabannya. Bisa kalian lihat bahwa untuk kasus ini terjadi interferensi utama dengan difraksi minimum. Nah, jadi kan kalau interferensi utama interferensi utama atau terang ya sama dengan difraksi minimum, sehingga dalam perumusan ini dapat dilihat ya 2 MP. Ya, ini bisa kalian lihat pada poin ini, kemudian dapatkan rasionya NM sebanding dengan DM5/1. Artinya kelipatan 5 dibanding 1. Sehingga pada interferensi pola ke-5, ke-10, ke-15, 20, jadi pada kelipatan 5, kelipatan 5, kelipatan 5 itu tidak ada terang, garis terang ya. Nah, gambarnya seperti ini intensitasnya. Intensitasnya dapat dilihat, puncak pertama terang pusat paling tinggi, yang kedua selanjutnya sampai dia rendah berdasarkan nilai dari sudut-sudut yang diberikan seperti ini.